Kalau kita kerucutkan pertanyaannya ke pertanyaan semi terbuka dengan memberi daftar 21 nama, nama-nama ini yang beredar di masyarakat ya, baik lewat di media, bakal-bakal calon ini, yang sementara ini unggul adalah nama Kaisang Pangarep, disusul oleh Ahmad Lutfi, lalu nama-nama berikutnya Abdul Wahid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Pak Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang. Terus jadi kalau kita lihat yang punya dukungan 5% ke atas itu ada, kalau 4,7 dibulatkan menjadi 5, maka yang sudah mendapat dukungan 5% ke atas adalah Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, Abdul Wahid, Raffi Ahmad, Bambang Wuryanto, Sudaryono, dan Hendrar Prihadi. Yang lainnya di bawah 5%. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa pertarungan tampaknya masih sangat terbuka. Masih belum ada yang bisa disimpulkan unggul, apalagi disebut dominan. Jarak antara Kaisang Pangarep dengan Ahmad Lutfi juga dekat, cuma berbeda 2% atau 3% saja. Sementara yang ketika diberi daftar nama untuk dipilih, masih ada sekitar 20% masyarakat yang menyatakan belum punya pilihan. Bagaimana kalau kita kerucutkan menjadi 6 kandidat? Tempat teratas masih ditempati oleh Kaisang Pangarep, diikuti oleh Ahmad Lutfi, lalu Taj Yassin Maimun. Kaisang Pangarep kalau 6 kandidat itu cenderung unggul dari Ahmad Lutfi, cukup signifikan, unggul hampir 10%. Disusul oleh Ahmad Lutfi di angka 16% dan Taj Yassin Maimun di 13%, dan nama-nama berikutnya. Kalau 4 kandidat tanpa ada Kaisang, ya, kalau 4 kandidat tanpa ada Kaisang, maka yang cenderung unggul adalah Ahmad Lutfi. Tapi keunggulannya belum signifikan kalau dibandingkan dengan kedua, Yassin Maimun. Selisihnya 4%-an. Ya. Cukup signifikan keunggulan Ahmad Lutfi kalau dibandingkan dengan Bambang Wuryanto dan Sudaryono, karena jaraknya sudah di atas 6%. Sementara kita mengasumsikan margin of error survei ini kisaran 2,8 atau 2,9%. Jadi kalau ada nama Kaisang, maka Ahmad Lutfi bersaing ketat sama Kaisang. Kalau tidak ada Kaisang, Ahmad Lutfi cenderung unggul, dibayangi oleh wakil gubernur sekarang. Ini juga menunjukkan, nah tapi kalau ada Kaisang Pangarep, ada Bambang Wuryanto, maka Kaisang Pangarep cenderung sedikit lebih unggul, tapi unggulnya tidak signifikan berhadapan dengan Ahmad Lutfi, karena jaraknya hanya 3%-an. Ini lagi-lagi menunjukkan bahkan kalau misalnya yang bertarung itu Ahmad Lutfi, Kaisang Pangarep, dan Bambang Wuryanto, itu pertarungan masih cukup terbuka. Belum ada yang bisa dikatakan punya keunggulan yang cukup kuat. Ada contoh simulasi yang kita coba buat di sini. Bagaimana kalau Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang? Tingkat dukungannya mirip tuh. Kalau Ahmad Lutfi sebagai pribadi sekitar 45%-an, kalau sebagai pasangan sama Kaisang menjadi sekitar 42%. Yang lainnya cenderung kalah ya, termasuk kalau Sudaryono berhadapan dengan dipasangkan dengan Yassin Maimun. Tapi lagi-lagi pasangan Ahmad Lutfi dipasangkan dengan Kaisang Pangarep pun di Jawa Tengah saat ini belum mampu memperoleh dukungan sampai 50%, dukungan yang aman.